percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tes 1, 2. Cek, cek. Hatiku tak Cek. 1, 2, 3. tahan menunggumu. 28. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ya, adik-adik selamat pagi semuanya. Ya, menjelang siang karena sudah jam 11. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekatan. Gak ada suaranya. Iya. Siap, puji Ini yang Tuhan. perempuannya siap. Puji Sekali Tuhan. lagi siap. Ya, Aduh, mari lemes. kita akan mulai ibadah kita Puji Tuhan. pada siang hari ini. Kita semuanya bangkit berdiri. Yuk, kakak undang Kita bangkit siapkan berdiri hati semuanya. kita mau datang kepada Kita Tuhan. mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan
dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dengan segenap hatimu, ayo dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hatimu, kita akan datang kepada Tuhan. Kita imani bahwa Dia hadir di sini dan juga hadir di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang menonton ibadah live streaming ini. Amin, Yesus. Rasakan satu sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Sama-sama mari kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Tuhan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. urapan-Mu ku rasakan Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Amin. Karena Engkau luar biasa bagi kami. Amin, benar, Kau sanggup Tuhan. mengumpulkan kami kembali. Walaupun mungkin itu baru beberapa anak didik kami Amin. Tuhan. Terima Tapi kami kasih, akan dan Tuhan. percaya Tuhan. Kuasa-Mu akan nyata untuk selanjutnya Karena Tuhan. kebaikan Engkau akan kami hadirkan boleh ada, semua Tuhan. anak-anak untuk
ada di tempat ini bersama-sama memuji dan meninggikan Amin. nama Tuhan. Terima Sebentar kasih, Tuhan, kami akan memuji Engkau. Bahkan terlebih kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Mari arah Roh Kudus, biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami. Dan Engkau ada di setiap kami Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan ada di tempat ini? Haleluya. Haleluya. Angkat tangan semua. Siapa yang Haleluya. merasakan? Kayaknya semuanya masih malu-malu ya. Rasanya Iya. sudah 2 tahun, jadi kalian kayaknya malu. Bahkan menegur satu dengan yang lain juga rasanya Iya. kayaknya malu. Tapi tidak apa-apa. Hari ini adalah hari yang bahagia. Amin. Karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Ayo Puji Tuhan. kita pujikan lagu. Ayo. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Kita Tuhan. tunjuk ya sahabat kita. Kita tunjuk Tunjuk sahabat kanan kita. kiri. Kau sahabat, Ayo kita tunjuk, jangan malu-malu. saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Yuk kita. sama-sama bergandengan tangan, tapi tidak boleh bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk ya, ayo jangan malu-malu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Berikan Tuhan. kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus kita, siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus kita itu baik? Angkat tangannya dong, tinggi-tinggi. Yang di Iya. rumah juga angkat tangannya. Yang di rumah, hampir lupa Iya. budaranya. Yang di rumah juga boleh angkat tangan. Bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik, yang sangat-sangat baik. Baik. Tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, tangannya diangkat. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya, amin. hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. baik Tangannya diangkat semuanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana Haleluya. suaranya? Amin. Coba suara laki-laki mana? Oke, sekali lagi, mana suara anak perempuannya? Biar kencang. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Harus, masih muda, harus kuat. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita hanya tertuju kepada firman Tuhan. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai pikiran kita. Puji Tuhan, kita tutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mengangkat suatu pujian, penyembahan kita pada siang hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselang di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang
tak tergoyahkan, hanya tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Amin. Hanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menjadi Tuhan kami. Amin, benar Tuhan. Sekalipun dunia ini bergoncang, Engkau tetap Allah kami, Allah yang selalu memelihara kami, Yesus. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ayo katakan dengan segenap hatimu, dengan hatimu yang sungguh-sungguh. Katakan bahwa hanya Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun pandemi, penyakit di mana-mana Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang kami sembah. Engkau tetaplah Allah yang kami puja, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menjadi persembahan kami yang hidup. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kakak sekolah minggu kami akan membawakannya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan boleh banyak rahasia firman dikeluarkan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yuk. Kita serahkan Ya, kepada Kak Yaser. Kakak Yaser. Yang di rumah jangan lupa Puji ya. Tuhan. Siapkan Alkitab juga. Ya. Yang di rumah ya. Siapkan Oke. Alkitab. Puji Tuhan. Yang sudah memimpin puji-pujian kita pada minggu ini. Ya, haleluya adik-adik. Yang di sini kelihatannya kurang nih ya. Mungkin apa karena ketutup masker? Lebih keras lagi. Haleluya adik-adik. Kurang ah. Sekali lagi lebih keras lagi. Haleluya adik-adik. Ya, walaupun pakai masker tetap suaranya harus semangat ya. Ya, karena pada hari ini kita ibadah perdana untuk tatap muka. Mungkin masih rada asing kali. Kakak juga ngelihatnya di sini wajahnya sudah berubah. Tadinya ada yang pendek, sekarang udah melebihi. Ya, tadi badannya agak kurus, sekarang rada gemuk. Ya, jadi sudah agak berubah, hampir 2 tahun ya. Belum 2 tahun sih, tapi hampir 2 tahun. Kita tidak bertemu ya. Tadinya ada yang cewek rambutnya ada yang pendek-pendek segini, sekarang udah sampai segini. Waduh, kelihatannya. Ya, puji Tuhan. Semua itu karena berkat Tuhan. Yuk,
nggak dipanjang lebarkan lagi, kita akan masuk di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ke 28. Ya. Yang bawa HP dibuka HP-nya, Alkitabnya, jangan yang lain dibuka. Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, adik-adik juga di rumah. Kita baca sama-sama ya. Baik yang di rumah maupun yang tatap muka. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan 1 kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, tadi pujian tadi terakhir mengatakan tidak tergoyahkan atau tidak tergoncangkan. Kakak punya ilustrasi, minta bantuan 1 orang, bisa gak ya? Yang mana ya? Yang cewek dulu, Luna. Ya, maju ke sini, di depan sini. Ini ada sebuah popron berdiri di sini, kamu pegang. Oke, pegang gitu, kelihatan teman-temannya. Siap. Coba sekarang goyangin, yang kencang terus. Oke, udah cukup. Siapa yang mau popronnya? Nggak ada yang mau ya, sudah terjatuh. Oke, silakan duduk. Ya, adik-adik, tadi Luna menggoncangkan popron, tapi masih ada yang tinggal tetap. Ya, masih ada tinggal tetap. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi mungkin adik-adik bisa memahami ayat yang Ibrani 12, 26 sampai 28. Yang tidak tergoncangkan akan tetap di dalam gelas ini. Kalau kita mungkin tetap di dalam Tuhan. Ya, jadi masa-masa pandemi ini kalian mungkin sudah dengar, kalian sudah baca nubuatan di dalam Alkitab. Ya, dari kitab Daniel, dari kitab Yesaya, dari kitab Yeremia, dari kitab Maleaki, terakhir dari kitab Wahyu. Pada waktu-waktu hari terakhir akan digoncangkan, ya, digoncangkan. Jadi Allah akan memilih atau akan melihat yang tetap di dalam Dia. Ya, mungkin kalian bisa baca situasi pada saat hari ini. Alam mulai bergelora, banjir di sana sini, kekeringan di sana sini, kebakaran di sana sini. Kita pun mengalami pandemi, bukan di Indonesia aja pandemi, seluruh dunia. Tidak dalam jangka waktu sebulan sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini pandemi COVID, baik kaya, baik orang muda, baik orang tua, baik yang misalnya tidak punya, tidak berada, miskin, yang menengah, yang punya mobil, nggak punya mobil, cuma punya beca dan segala, semuanya kena sama masa pandemi ini. Ya, di dalam ayat ini bernubuat bahwa Allah akan menggoncangkan. Jadi akan terlihat orang yang tahan di dalam Tuhan. Lewat ujian pandemi ini yang kita rasakan pada saat hari ini akan kelihatan, akan tersaring, akan terfilter siapa yang bertahan di dalam goncangan ini. Mungkin ini baru sedikit. Kalian mungkin dengar berita-berita di TV, di radio,
di YouTube. Ada yang lebih dahsyat lagi dari pandemi. Sudah diramalkan. Orang sudah bisa baca. Orang-orang ahli-ahli sudah bisa baca. Ada yang lebih dahsyat lagi dari pandemi. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi dari dahsyat. Tapi Alkitab dikatakan siapa yang tidak tergoncangkan akan tetap. Ya. Salah satu membuat ini tidak keluar dari sini. Oh, mungkin kalian itu ada yang paling bawah kok. Oh, itu adanya di bawah jadi dia nggak digoncangkan. Coba goncangan yang kenceng. Tetap dia soalnya jarak ininya panjang. Nah, banyak-banyak alasan untuk kenapa ini tidak bisa keluar lagi. Tetapi kita lihat secara rohani, ada salah satu unsur yang kita tetap di sini. 4 kata. Dari kelas kecil kalian sudah belajar kata-kata ini. T-A-A-T. Apa? 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 Taat. Mari kita lihat ayatnya. Ini adalah salah satu Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus praktekkan dari semenjak dia lahir sampai dia mati di atas kayu salib. Ini Tuhan Yesus praktekkan. Ibrani 5, dibuka ayatnya, Ibrani 5, ayat 8 sampai 9. Kita lihat ayatnya. Ya, kita baca lagi sama-sama di sini ya. Kalian tidak hanya mendengarkan saja, tapi kalian mulutnya juga berbicara. Jadi tidak diam. Hitungan ketiga ya, semuanya. 1, 2, 3. Ayat 9. Nah, ulangi ayat 9. Dan sesudah iya, ini Tuhan Yesus ajarkan. Dan bukan cuma taat itu bukan sekedar lips, bibir aja. Bukan sekedar, oh ya saya mau taat. Tapi juga ada sesuatu hal dari taat itu bukan sekedar di bibir saja. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Yuk kita lihat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Sudah ditampilkan? Oke. Ya, kita baca sama-sama lagi, baca ah. Karena ini ibadah perdana semuanya harus baca. Baik guru-guru yang di belakang, ya kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi atau tetapi amin, amin. Ya, adik-adik, ketaatan yang Yosua berikan, contohkan pada saat ini adalah dia tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu bukannya langsung datang dari Allah, tapi ketaatan itu timbul dari diri kita. Ya, jadi ketaatan itu sebuah pilihan. Kamu bisa taat dan kamu tidak bisa taat. Pilihannya ada di mana? Di tangan kita. Ya, di Ibrani kalau nggak salah tadi Ibrani 5, 8 dan 9 ada dikatakan Tuhan Yesus itu belajar taat. Jadi kita dari kecil, dari sekolah minggu, dari kelas yang paling kecil sampai sekarang keadaan kakak gini sekarang, kita tetap harus belajar taat. Karena taat itu bukan sekali, nah ketok palu udah selesai, tidak. Taat itu berkontinu, terus menerus, terus menerus, terus. Jadi bukan waktu kita ketok palu, hakim, udah selesai, tidak. Taat itu terus menerus, berkepanjangan, ya. Jadi continue terus. Apa ya namanya?
konstan, terus sambung menyambung menjadi satu. Jadi ketaatan itu terus. Jadi ketaatan itu adalah sebuah tindakan dari kita. Ya, coba kalian buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama lagi. Yuk, yang di rumah juga tolong dibaca dengan suara keras ya. Dengan suara keras, apalagi di rumah ya. Tapi bukan teriak, jangan ya, bukan begitu, tapi dengan suara keras. Ya, di sini juga karena kita sedikit dengan suara keras. Ya, 1, 2, 3. Kita Oke. Di ayat paling atas dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, di dalam Alkitab ini bukan ada tulisan bahwa Allah sepenuhnya bekerja, tapi turut. Dikatakan di sini ada bagian Allah yang akan Allah kerjakan dan ada bagian kita yang kita kerjakan. Jadi ketaatan adalah bagian kita yang kita kerjakan. Jadi Allah dengan ketaatan kita, makanya Allah dapat memberkati kita, menaungi kita dan segala macam. Jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan berarti, oh saya cinta Yesus, ketok palu. Kalian hidup sembarangan. Buka-buka situs-situs yang tidak baik. Melihat gambar-gambar yang tidak baik. Menonton film-film yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi bukan seperti itu ketaatan itu. Ya, jadi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu taat. Jadi taat itu bukan bagian Allah, tapi bagian kita untuk mengerjakannya, untuk kita belajar. Masa belajarnya apakah SD selesai? Tidak, nyambung ke SMP. SMP selesai? Enggak, nyambung lagi. Ya, jadi berkesinambungan taat itu. Jadi kita melakukannya terus-menerus. Jadi ketaatannya itu terus-menerus, ya. Jadi ketaatan contoh dari Yosua adalah ada bagian yang kita harus lakukan. Contoh yang lain, Abraham. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Ya, sekali lagi kakak minta kalian baca dengan keras. Untuk adik-adik yang di rumah, begitu juga yang ada di tatap muka pada saat hari ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu, ya, ini adalah salah satu contoh ketaatan Abraham. Karena iman ya, bukan imam. Iman Abraham taat. Ya adik-adik, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Nah, ini ada satu kisah di mana Abraham, salah satu kisah di mana Abraham disuruh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kota kelahirannya, desa kelahirannya, disuruh. Tapi Abraham nggak tahu harus kemana. Kalau mungkin sekarang kakak ajak Kasan, kita ke Jogja yuk. Ayo, udah tahu Kasan lewat mana. Tapi Abraham nggak dikasih tahu. Ayo Abraham, kamu keluar, bawa seperlunya. Bawa istri kamu, bawa anak kamu, bawa kambing domba kamu, bawa pembantu-pembantu kamu. Abraham nggak nanya, kemana Allah? Enggak. Ya, di dalam Alkitab kakak nggak baca, menyelidiki, tidak ada. Mau kemana Allah? Enggak ada. Abraham, ya Tuhan, lakukan. Jadi Abraham itu nggak tahu arah kemana. Pas keluar pintu, apa yang Tuhan lakukan? Abraham ke kiri, lurus. Abraham ke kanan. Jadi setiap perjalanan Abraham itu
sesuai dengan arah dan petunjuknya Allah. Abraham nginep di sini, nginep berapa hari? Udah Abraham beres-beres lagi tendanya, pergi lagi kamu, lurus ya. Jadi ayat ini mengatakan karena iman Abraham taat. Jadi ketaatan kita itu menghasilkan suatu iman yang teguh, ya. Jadi dengan ketaatan kita terus menerus, akhirnya ada iman di dalam kehidupan, ada pengharapan di dalam kita mengiring pada Tuhan. Makanya ini tidak tergoncangkan, tidak keluar. Walaupun kalian diejek, zaman sekarang nggak mau buka-buka film porno, payah lu, kamu tetap. Jadi kamu tidak tergoncangkan, tidak tergoda, tetap di dalam gelas ini. Tetap di dalam gelas ini, ya. Kita lihat lagi, ya. Itu adalah dua contoh antara Yosua dan Abraham. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau dijabarkan mungkin nggak cukup ya waktunya. Kita akan lihat kehidupan kita yang nyata. Apa yang kita lakukan dengan ketaatan kita. Coba kita buka di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Belum ditampilkan? Ya, oke. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Ayat ketiga. Ayat ketiga, ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi salah satu contoh yang kita bisa praktekkan adalah hal yang nyata. Karena ketaatan ini adalah hal yang membutuhkan respon. Kalau kalian taat kepada Allah, satu hal ini jangan dilupakan, yaitu taat kepada orang tua. Ya, jadi ketaatan itu adalah suatu tindakan dan respon yang nyata. Jadi ketaatan bukan asal ngomong, oh saya taat, haleluya, puji Tuhan saya taat. Tapi tidak ada tindakan yang nyata dari kalian. Ya, jadi butuh kenyataan, butuh tindakan dan butuh respon. Butuh respon. Seperti contoh Abraham waktu mengorbankan anaknya Ishak. Abraham memberikan respon. Dia menyerahkan anaknya, tapi pada waktu saatnya tiba, waktu Abraham mau memenggal si Ishak itu, Allah langsung berkata, jangan Abraham, jangan. Aku sudah tahu hatimu, karena kamu lemah lembut dan taat. Nah, adik-adik dilihat, ada respon dari kita. Jadi ketaatan itu membutuhkan suatu respon. Ya, contohnya dalam masa pandemi ini kalian ada ibadah online, ya, karena kita tidak ibadah biasa. Nah, itu ada respon. Apakah kalian selalu nonton ibadah online-nya atau tidak? Karena ketaatan itu timbul dari, kata Alkitab, dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa ini tidak boleh dan onoh tidak boleh? Kalau kalian tidak pernah membaca firman Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi seakan-akan hidup kalian seperti Abraham tidak dituntun. Kalau Abraham tidak dituntun, pasti jalannya ke sana kemari. Ke sana kemari, ya, tidak karuan, tidak akan sampai-sampai. Tetapi karena kita dituntun, kita sampai pada tempatnya, tujuan kita. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar yang namanya taat. Jadi ketaatan itu adalah suatu proses yang panjang. Tidak ketuk palu sudah selesai.
Oh, hari ini saya ngomong saya mau taat. Tidak sampai situ saja. Taat itu butuh perjalanan jauh, panjang. Jadi kita harus belajar. Kakak aja, semua kakak-kakak yang di sini belajar taat, terus belajar terus. Ada salah kita lakukan, balik lagi, taat terus, balik lagi terus. Seperti itu perjalanannya. Perjalanannya panjang. Supaya apa? Supaya pada waktu Tuhan menggoncangkan, kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap berada di dalam Dia. Ya. Pandemi ini ya mungkin kata nubuatan baru sedikit, baru kecil. Ada yang lebih dahsyat dari pandemi lagi. Nanti dari pandemi ini yang A satu, ada yang lebih dahsyat dari A ke B. Ada yang lebih dahsyat. Itu nubuatan yang akan digenapkan pada akhir-akhir zaman. Ya. Banyak kalau kalian baca buku tentang kitab Daniel, kitab Yeremia di situ ada, kitab Yehezkiel di situ ada, kitab Maleaki di situ juga ada, di Obaja juga ada, terakhir di kitab Wahyu yang mungkin kalian terkenal itu ada. Semuanya saling melengkapi nubuatan Tuhan, tapi itu Tuhan akan tepati janjinya. Akan ada. Nah, bagaimana kita menghadapi? Ada nyanyian, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku, di kitab Mazmur. Ya, tapi kita tetap ada. Modal kita satu, taat. Ya. Yang paling nyata adalah kepada orang tua kita. Semua perintah Tuhan yang kalian lakukan, hukum yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ingatkan terus adalah hormati ayah dan ibumu. Walaupun kadang-kadang orang tua ada salahnya, tapi kalian harus menghormatinya. Ya, harus menghormatinya. Kalau yang kelihatan aja kalian tidak menghormati, bagaimana caranya kalian tidak menghormati yang tidak kelihatan? Ya, jadi kalian caranya itu. Oke, waktunya sudah tidak cukup lagi. Firman Tuhan kakak akan akhiri seperti ini. Ayat yang terakhir ya, coba tolong dibuka. Ibrani 12 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ayat hafalannya Ibrani 12 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ayat hafalannya Ibrani 12 ayat 28. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan serahkan ke Bapak Hasan. Kita angkat satu pujian tadi refnya ya, dan Bu Anjar. Refnya saja. Ya, semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang tadi, Kau Tetap Allah, refnya saja. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di Kasam Tami, maju ke depan, pimpin dalam doa. yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari adik-adik semuanya kita dalam sikap berdoa, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan siang hari ini, bahwa kerajaan Tuhan itu tidak akan pernah tergoncangkan. Dan kita semua, adik-adik semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mari kuatkan, teguhkan iman percaya adik-adik. Bahwa kita yang sudah dipilih, kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Masuk dalam kerajaannya, hidup bersama dengan Dia. Selama hampir 2 tahun ini kita mengalami mungkin sangat-sangat menakutkan. Tetapi yakin dan percaya bahwa Dia adalah tetap Allah kita yang setia. Mari adik-adik semua, walaupun adik-adik selama ini mengikuti ibadah secara online, kakak-kakak semua selalu mendoakan adik-adik. Dan kami yakin dan percaya bahwa adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan semua juga sekarang yang masih mengikuti ibadah secara live streaming, kakak yakin, kami yakin semua bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Yuk kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memegang tangan kami, melindungi kami, memberkati kami, menganugerahkan kepada kami kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada hingga hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap adik-adik kami. Dan pada hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu di dalam rumah Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan adik-adik kami yang belum bisa hadir untuk ibadah di tempat ini. Tuhan tolong setiap orang tua kami untuk membimbing hidup kami, untuk selalu mengajarkan kepada kami tentang firman-Mu. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, setiap kehidupan adik-adik kami, dalam pendidikannya, dalam studinya, kesehatannya Tuhan yang jamin. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Dan Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Dan iman kami yakin bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, adik-adik kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kehidupan kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu, buat firman-Mu pada siang hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami, iman kami tidak akan tergoncangkan walaupun badai apapun yang kami hadapi. Karena kami mempunyai Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya silahkan duduk dulu. Ya ibadah kita selesai. Persembahannya nanti tidak seperti dulu lagi ya adik-adik. Ada sebuah amplop, nanti adik-adik masukkan ke amplop. Dan keluarnya juga enggak langsung gitu ya. Jadi per barisan. Ya jadi sekarang diutamakan yang barisan paling depan dulu. Nanti duduknya kalau minggu depan
paling depan dulu duduknya, jadi keluarnya duluan. Duduk yang paling belakang, keluarnya belakangan. Oke? Yuk, barisan yang depan silakan. Oh, apa? Oh, ada. Baik, ada pengumuman ya sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jangan lupa minggu depan kita masih tetap ibadah seperti ini. Tapi dengan syarat satu, kalian harus tetap mendaftarkan ke wali kelas kalian masing-masing. Dan mungkin yang masih belum datang teman-temannya, ya ajak mereka tetap harus mendaftar ke wali kelas masing-masing dan dengan tetap persyaratan kalian sudah divaksin. Dan yang buat di rumah, kalian tetap semangat. Kita berdoa terus. Siapa tahu besok semuanya boleh ibadah. Tapi kita tetap berdoa ya. Tuhan pasti izinkan semuanya itu. Amin. Dan sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita akan sama-sama dan nanti sekali lagi doa berkat oleh Bapak Samtami. Kita pujikan lagu Doa Yabes. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Ya, yang mau ibadah nanti minggu depan daftar dulu ke linknya. Jadi ajak teman-teman. Nanti untuk minggu yang depan mungkin kita naikkan lagi ya. Jadi enggak 30 kita naikkan lagi sekitar 50 ya 50 anak. Tapi usianya 12 tahun ke atas yang sudah vaksin minimal vaksin pertama. Ya. Yang sudah vaksin pertama. Ya, sudah vaksin pertama. Ya, jadi usianya 12 tahun. Mungkin dari kelas obet ke atas. Kelas obet yang sudah sekarang umur 12 tahun dan sudah divaksin minimal pertama boleh ikut ibadah dan daftar dulu di linknya. Ya, karena kuotanya kita cuma 50 anak. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada siang hari ini kami akan mengakhiri ibadah offline kami sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati hidup kami, melimpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, berkat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, dan perlindungan yang daripada-Mu
senantiasa menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami, kakak-kakak yang ada di sini, dan adik-adik kami yang hadir di tempat ini, baik pun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami, menjagai kami. Sebab Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan Engkau adalah keselamatan kami. Tuhan yang menjagai adik-adik kami, dan Tuhan yang memberkati dalam sekolahnya, dalam studinya. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kami. Kesehatan adalah menjadi milik kami, sebab Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pada siang hari ini. Kembali adik-adik kami akan pulang, dan kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah berkat daripada Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hanya hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah-ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi kekasih dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Keluarnya jangan bergerombol.